Assalamualaikum, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Idam Edu bersama Pak Idam. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan brosur. Apakah kalian pernah menerima selebaran berupa brosur? Nah, bagaimana cara membuatnya? Namun sebelum kita melanjutkan, yuk kita berdoa lebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kali ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan brosur. Simak penjelasannya pada video berikut ini. Di era globalisasi, hubungan kerja semakin mudah. Hubungan kerjasama semakin mudah loh. Kita bisa bertransaksi, ekonomi juga semakin mudah. Namun ada yang mengkhawatirkan, yaitu penyebaran narkoba. Bahkan bisa sampai ke pelosok desa dan juga bisa mengenai para pelajar. Apakah kalian mengetahui apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Obat-obatan ini dilarang karena dapat membuat efek yang sangat merugikan berupa kesehatan yang menurun, kemudian juga kesehatan jiwa atau psikologis akan terganggu. Sehingga penggunaannya perlu diawasi oleh dokter atau orang yang ahli karena obat ini sebetulnya digunakan untuk kesehatan namun disalahgunakan. Kemudian kita bisa melakukan pencegahannya loh. Pencegahan yang dapat kita lakukan salah satunya dengan membuat brosur. Brosur adalah buku kecil yang sekali terbit, tidak berkala, yang terdiri atas satu atau beberapa halaman kecil. Brosur itu sendiri adalah mirip seperti halnya poster. Brosur memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pesannya berupa pernyataan tunggal, kemudian bersifat mempengaruhi pembaca. Mempengaruhi pembaca itu adalah bertujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, dan juga membujuk ataupun memengaruhi pembaca agar dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh brosur itu sendiri. Kemudian pembuatan brosur diterbitkan sekali dan dibuat semenarik mungkin. Setelah dibuat, brosur biasanya didistribusikan sendiri oleh sang pembuat brosur atau pihak terkait. Selanjutnya, berkaitan dengan langkah-langkah pembuatan brosur. Ayo disimak. Yang pertama, membuat kerangka. Kerangka ataupun topik utamanya tentang apa? Misal tentang narkoba atau jauhi narkoba. Kemudian kerangka dibuat menjelas, yaitu menjelaskan ataupun kata-kata yang digunakan untuk menjelas kerangka utama. Setelah itu mencari bahan dan mulai mendesain. Desain bisa digunakan komputer ataupun grafis yang sudah ada di perangkat komputer atau dibuat manual. Setelah itu bisa dicetak dan dipublikasikan. Kali ini Pak Idam akan memberikan contoh pembuatan brosur tentang kerangkanya, yaitu jauhi narkoba. Kemudian ditambahkan kata-kata penjelas berupa say no to drugs, kemudian penggunanya berakhir meninggal atau dipenjara. Setelah itu kita bisa mencari bahan dan mendesain. Untuk menggunakan komputer kita bisa mencari di internet, misal ada website Free Epic, ada juga Pixabay, ada juga Remove.bg untuk menghilangkan gambar-gambar. Kita bisa menyeleksi gambarnya, kita bisa menggunakan. Nah, berikut adalah contohnya brosur. Brosur ini bisa dibuat satu lembar ini bisa 2 halaman. Jauhi narkoba, say no to drugs, penggunanya berakhir meninggal atau dipenjara. Nah, kali ini coba Pak Idam akan mencontohkan hanya menggunakan PowerPoint dalam membuat brosur ini. Kali ini kita akan membuat brosur hanya dengan menggunakan PowerPoint ini ya. Template-nya sudah ada, kalian juga bisa mendownloadnya atau sudah ada di template PowerPoint. Nah, untuk template ini
Kaidah akan bagi menjadi dua dengan membuat dua tabel ini. Nah, tabelnya bisa digeser ke pojok, ini juga dibesarkan, kurang lebih nanti akan jadi dua bagian. Nah, tadi kan sudah nih kayak gini, tinggal kalian menulis saja jauhi narkoba, taruh di halaman yang pertama, kemudian kalian bisa besarkan menjadi berapa ya, misal 36. Itu ini ukuran fontnya, masih di pinggir, kita bisa di blok semua, kita taruhkan di tengah. Kemudian gambarnya, tulisannya dulu aja semuanya ya, seperti ini. Jadi tinggal copy paste saja, copy paste di sini. Sebentar, ini tadi taruhnya di sembarang aja, kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi kan ada yang warnanya ini dibesarkan jadi 36 lagi, atau berapa tadi, 36 dulu aja. Nah, seperti ini. Kemudian jadi ada yang backgroundnya warna biru untuk yang di sini. Ini taruh di belakang, sentuh back. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita menambahkan gambar ya. Ini belum saya nutup dragnya, belum ditulis di sini. Kita bisa tambahkan kotak lagi berwarna pink atau yang kalian suka, karena dibuat semenarik mungkin. Warnanya pink ini aja, pinggirnya no outline. Nah, itu kita tambahkan teks, edit teks, say no to drugs. Ya, kita besarkan coba. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk gambarnya kita bisa pilih ya. Ini kita bisa ambil di website Pixabay atau kita cari di freepik.com. Nih alamatnya di sini, www.freepik.com ya. Karena di sini lisensinya biasanya gratis. Atau lebih baik lagi dicantumkan alamat gambarnya. Ini bisa kita copy image, kemudian kita bisa pastekan di sini. Nah, paste image-nya saja, misal seperti ini. Penggunanya ini kita kecilkan sedikit biar nanti muat di penjara. Kita kecilkan untuk kotak ungunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk gambar yang terakhir ini saya download tadi di sini, tapi kan masih ada gambar pinggirnya, saya masukkan di remove.pg. Nah, ini untuk menghilangkan pinggirnya ini. Nah, ini saya copy saja juga bisa, copy di sini, taruh di sini. Nah, ini tadi kan ada hitamnya, kalau diupload di remove.pg itu nanti bisa hilang pinggirnya jadi PNG. Nah, kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini, simpel, mudah pokoknya untuk penggunaan Microsoft PowerPoint. Tampilan akhirnya seperti ini ya. Selamat berkreasi, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.